Di pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang static routing IP versi 4, kapan static routing digunakan, konfigurasi static routing, dan default route. Saya akan mulai. Routing table yang digunakan di dalam router bisa dipopulasi dengan dua metode berikut. Pertama, static routing yang akan kita bahas hari ini. Kedua, dynamic routing. Static routing diisi secara manual oleh network administrator ke masing-masing perangkat. Artinya diketik secara manual, baik itu diketik menggunakan koneksi langsung di kabel konsol ataupun menggunakan secara remote. Itu intinya adalah si admin harus masuk ke perangkat tersebut, login gitu ya, lalu melakukan konfigurasinya. Sedangkan kalau dynamic routing, tiap router yang berpartisipasi juga harus dikonfigurasi dengan routing protokol yang sama. Jadi tetap ada konfigurasi manual di awal. Sesudah itu, jika ada perubahan, mereka bisa berbagi informasi sendiri secara otomatis. Saya menggunakan istilah routernya bergosip. Lalu kompleksitas konfigurasi pada static routing semakin kompleks seiring ukuran jaringan. Kalau mungkin pada awalnya hanya 5 router, berikutnya bertambah jadi 10 router, itu langsung berasa itu. Nambahin 5 router lagi, maka harus mengubah keseluruhannya. Jadi tidak hanya 5 router yang baru, tapi 10 routernya bisa jadi harus diubah. Sedangkan pada dynamic routing umumnya independen. Kita sudah punya 5 router bekerja, kita tambah 5 lagi jadi 10, maka yang perlu kita konfigurasi adalah 5 router baru itu untuk menggunakan routing protokol yang sama. Pada static routing, jika terjadi perubahan topologi, artinya ada penambahan jaringan, putusnya jaringan, dan seterusnya, itu intervensi secara manual dari admin diperlukan. Sedangkan di dynamic routing itu otomatis mengadaptasi perubahan topologi. Secara skalabilitas, static routing hanya cocok untuk topologi sederhana, tidak besar ya. Sedangkan dynamic routing cocok dari sederhana hingga topologi kompleks. Secara keamanan, static routing menang, lebih aman, karena tidak ada yang dipertukarkan. Pada dynamic routing kurang aman karena ada yang dipertukarkan. Informasi routing, perubahan topologi, dan seterusnya harus dipertukarkan antar router. Penggunaan sumber daya pada static routing tidak ada. Pada dynamic routing menggunakan CPU untuk menghitung jalur terbaik, memori, dan link bandwidth. Jadi perlu router yang lebih speknya sedikit lebih tinggi kalau mau mencapai kinerja yang sama. Prediktabilitas pada static routing selalu konstan menggunakan jalur yang sama. Jadi predictable jalurnya. Kalau sudah disetting sama adminnya, lalu lintas menuju network A harus melalui interface 00 misalnya. Maka ya selalu akan melalui interface 00. Sedangkan pada dynamic routing, prediktabilitasnya atau kemungkinan jalur yang dipakai itu perkiraannya bisa meleset sedikit karena jalur yang digunakan tergantung dari kondisi topologi saat itu. Gitu. Jadi itu keputusan individual dari masing-masing router. Jadi mana yang lebih baik? Tidak selalu dynamic routing lebih baik dari static routing. Ada kondisi di mana static routing lebih tepat digunakan, khususnya jika jaringan topologinya sederhana. Yang paling ideal nanti di lapangan adalah sebenarnya menggunakan kedua-duanya. Khususnya kalau jaringannya adalah jaringan tingkat menengah dan jaringan besar, kita sesuaikan dengan topologi dan kebutuhan organisasi. Jadi meskipun jaringannya besar pun, bisa jadi kita tetap mempergunakan static routing di beberapa titik. Mari kita lihat kasus berikut, static and default route scenario. Router 2 terkoneksi ke jaringan lain dan ke internet. Jadi kita lihat di sini, ini ada router 2 di sebelah kanan. Terkoneksi ke jaringan lain dan ke internet, dilihat dari sudut pandang router 1. Jadi dari sudut pandang router 1 bilang, kalau saya mau ke jaringan yang di 10.110/24 dan 10.120/24, saya harus melalui router 2. Kalau saya mau ke internet, saya harus melalui router 2. Jadi dari sudut pandangnya router 1, hanya perlu ditambahkan sebuah default static route, pintu gateway, ke router 2.
Karena dari sudut pandangnya router 1, untuk menghubungi semua yang lain, saya harus melalui router 2. Jadi mudah saja, saya langsung tambahkan router 2 sebagai default static root saya. Jadi dimasukkan manual ya, sebagai default static root. Dari sudut pandang router 2 mengetahui bahwa router 1 hanya memiliki 2 jaringan. Sorry, bukan router 2 mengetahui, tapi lebih tepatnya di sini, karena kita belum bicara dynamic routing protocol, si admin mengetahui ya. Si admin mengetahui bahwa dari sudut pandangnya router 2, itu kalau mau menghubungi jaringan 192.168.10.0/24 dan jaringan 192.168.11.0/24. Hanya 2 jaringan itu yang bisa dihubungi menuju ke router 1 dari sudut pandang router 2. Jadi saya di sini artinya si router 2 ya. Jadi ya dari sudut pandang router 2, saya cukup perlu menambahkan 2 static root saja menuju 2 jaringan tersebut. Nah, kalau kita menggunakan dynamic routing, ini sebagai contoh. Dari sudut pandangnya dynamic routing, kan kita konfigurasikan router-routernya menggunakan bahasa yang sama, lalu bergosip. Jadi kurang lebih nanti, dalam topologi yang sama ini, kalau kita gunakan dynamic routing, sebagai contoh pakai routing protokol EIGRP, yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang lain, router 1 dan router 2 disetting pakai EIGRP. Lalu masing-masing router nanti akan mengiklankan. Router 1 iklankan kepada tetangganya dia punya jaringan 192.168.10.0, 192.168.11.0, dan 209.165.200.224. Artinya semua jaringan terhubung langsungnya di ketiga kakinya. Ini ya. Umumnya satu kaki itu satu interface dan itu satu network. Meskipun nanti kalau kita sudah bicara pakai VLAN, ada kemungkinan satu interface fisik itu ditambahkan banyak subinterface memiliki banyak IP. Di sini di router 2 juga diiklankan router 2 mengetahui jaringan 10.110, 10.120 dan 209.165.200.224. Si router 2 juga mengetahui bahwa saya sebagai default gateway ke internet karena saya punya pintu ke internet. Saya punya 4 kartu di sini, 4 kartu jaringan. Nah, di router 2 meskipun kita menggunakan dynamic routing protokol ya, tetap harus ditambahkan setidaknya satu static default route ke internet. Jadi di router 2 itu dikasih tahu bahwa pintu keluar terakhir itu kamu ke internet di interface yang ini. Tuh. Keunggulan static route berbanding rute statis. Rute statis diiklankan melalui ini judulnya saya salah baca tadi. Keuntungan static route atau rute statis ya. Rute statis tidak diiklankan melalui jaringan. Keamanannya lebih baik. Jadi pada model yang pertama tadi dengan static routing, tidak ada iklan yang dikirimkan kepada tetangga. Rute statis juga tidak memerlukan bandwidth tambahan, sehingga tidak perlu CPU untuk kalkulasi jalur baru. Di mana router statis selalu menggunakan jalur yang tetap. Ada kerugian dari statis route atau static routing. Pertama, konfigurasi awal dan maintenance bisa jadi memakan waktu. Si admin atau si engineer yang menginstalasi dalam tanda kutip si routing table-nya si sebuah router itu harus mengetahui topologinya secara jelas dan dia harus mengkonfigurasi dengan benar. Karena konfigurasi itu rentan dengan human error, salah ketik, salah analisis, dan seterusnya. Intervensi admin diperlukan setiap kali mau mengubah rute, dan tidak cocok jika jaringannya ekspansif, mengalami perluasan. Maintenance-nya akan jadi lebih sulit, dan si adminnya harus memiliki pengetahuan keseluruhan jaringan agar implementasinya optimal. Jika dia hanya memiliki pengetahuan parsial atau sebagian, maka implementasinya belum tentu optimal. Kapan static route digunakan? Jadi tadi kita sudah contohkan bisa jadi kita di jaringan kita pakai static atau dynamic, tapi idealnya adalah 3 kondisi ini kita menggunakan static route. Pertama, digunakan pada jaringan yang kecil yang tidak ekspansif. Katakanlah tahun ini 5 router, tahun depan 5 router, tahun depannya lagi 5 router, ya nggak ada perubahan. Maksudnya ya inti jaringannya sudah seperti itu saja lah, ya pakai static route saja. Nggak perlu beri router yang mahal juga, dan tidak perlu pusing-pusing
memastikan ada dynamic routing yang bekerja. Yang kedua, routing dari dan ke jaringan stub. Jaringan stub itu sendiri adalah jaringan yang hanya bisa diakses melalui satu rute. Jadi satu jalur masuk dan satu jalur keluar. Atau boleh dalam konteks router tersebut hanya punya satu tetangga. Sehingga dia disebut sebagai stub network. Routernya ada di dalam stub network. Contoh di sebelah kanan di sini kita lihat router 1 memiliki satu hubungan saja ke router 2. Router 1 tidak memiliki hubungan ke router lain. Dia punya hubungan paling ke lokal LAN-nya, ini bisa saja lebih dari satu gitu ya. Tapi hanya satu hubungannya ke router lain. Ini mengakibatkan si router 1 itu sebagai stub router. Jadi kalau dia mau keluar, lalu lintas keluar, sudah pasti harus melalui router lain tadi. Maka ini cocok pakai static routing. Penggunaan yang ketiga adalah single default route untuk merepresentasikan jalur ke jaringan yang tidak dinyatakan spesifik pada routing table. Atau bahasa paling mudahnya adalah kita pakai static route untuk mengarahkan ke pintu internet. Nah, itu 3 kondisi penggunaan dari static routing. Ada beberapa kegunaan tambahan static routing. Selain 3 pemanfaatan utama tersebut, kegunaan tambahan static route adalah mengurangi jumlah iklan rute atau jalur yang dikirimkan dengan cara mensumarisasikan beberapa jaringan contiguous menjadi satu jalur statis. Ini yang sempat kita pelajari di pertemuan yang lain, di mata kuliah yang lain, yaitu terkait dengan supernetting ya. Supernetting. Yang pernah kita bahas adalah supernetting IP versi 4. Juga static route bisa dipakai untuk membuat jalur cadangan. Jadi ada 3 pemanfaatan utama tadi dan ditambah 2 kegunaan tambahan ini. Total jadi kalau secara umum kita temukan 5 use case penggunaan static route. Ada 4 jenis static route yang akan kita bahas. Pertama, standard static route. Kedua, default static route. Ketiga, summary static route. Dan keempat, floating static route. Kita mulai dari standard static route. Standard static route sangat berguna untuk menghubungkan ke jaringan remote secara spesifik. Pada gambar ini kita lihat ada stub router dan stub network, di mana si router 1 pasti mengirimkan paket ke router 2. Cukup ditambahkan satu rute statis dari router 2 ke router 1 juga. Ya. Dari sudut pandangnya router 2 adalah kalau dia mau menghubungi jaringan 192.168.3.0 yang ini ngeliatnya dari sudut pandang router 2 ya, static route-nya, standar static route-nya dari router 2. Bahwa kalau saya mau ke jaringan yang ini, pasti dari sudut pandang router 2 saya harus kirim ke router 1. Jadi saya tidak perlu menggunakan dynamic routing protocol. Karena kalau mau menghubungi 172.168.3.0/24 selalu ke router 1. Jadi cukup tambahkan saja static route menuju ke jaringan stub tadi. Karena static route tadi bisa dipakai dari dan ke. Ini adalah kasus ke menuju artinya ya. Case kedua, default static route adalah rute yang cocok dengan semua paket. Itu penulisan di routing table-nya nanti quad 0 di IP versi 4. 0.0.0.0 slash prefix lainnya 0 lagi. Default static route mengidentifikasikan IP address gateway, pintu keluar terakhir yang berfungsi sebagai pengiriman semua paket IP yang tidak ditemukan entry-nya pada routing table. Dalam contoh ini, default static route dipasangnya di router 1. Karena dari sudut pandang router 1, saya kalau mau mengirim ke semua jaringan lain, kecuali jaringan terhubung langsung saya pasti kirimnya ke router 2. Kalau saya pasti kirim ke router 2, maka saya hanya cukup menambahkan satu buah default static route, yaitu quad 0 melalui serial 000, melalui yang ini. Atau boleh juga quad 0 menuju alamat IP yang terdata di sini. Tipe yang ketiga adalah summary static route. Summary static route digunakan untuk mengurangi jumlah routing table. Beberapa static route bisa disumarisasikan menjadi satu static route jika dan hanya jika
Pertama, network tujuan adalah contiguous, bersambung dan dapat disumarisasikan menjadi satu alamat network. Yang kedua, semua network tujuan menggunakan exit interface atau next hop IP yang sama. Terkait ini nanti bisa dilihat di video terpisah yang memang membahas tentang supernetting IP versi 4. Jadi perhitungan alamatnya menggunakan metode supernetting. Nanti alamat hasil supernettingnya itu yang digunakan di dalam konfigurasi summary static root. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya saya punya 4 router, kita sebut saja ini router 1, ini router 2, ini router 3, ini router 4 ya. Ini sudah ada namanya. Router 1 ya. Jadi saya ganti saja yang ini jadi 2, 3, 4-nya yang di sini ya. Jadi pada gambar ini router 1 awalnya menggunakan 4 rute terpisah di routing table-nya. Kalau mau ke jaringan 172.20.00/16, 172.21.00/16, 172.22.00/16, dan 172.23.00/16 didaftarkan dalam 4 baris terpisah. Padahal sebenarnya semuanya dikirim ke sini. Dikirim ke interface yang ini. Next hop IP-nya adalah yang di router 3 ini. Nah, supaya lebih efisien, karena routing table yang lebih kecil itu lebih baik, kita sumarisasikan saja menjadi satu alamat, yaitu 172.20.00/14. Traffic line yang sudah berubah. Nah, proses untuk sumarisasinya dibahas di materi supernetting IP versi 4. Tapi hasilnya, yaitu si alamat IP ini, kemudian dimasukkan di dalam single summary root tadi. Yang keempat adalah floating static root. Floating static root itu adalah static root yang digunakan untuk menyediakan jalur cadangan bagi primary static atau mungkin cadangan bagi primary dynamic. Supaya jika terjadi kegagalan jalur, maka floating static root digunakan. Ya, bisa dipakai, langsung naik pangkat. Untuk mencapai ini, floating static root dikonfigurasikan dengan biaya administratif yang lebih tinggi daripada primary root. Pernah dibahas bahwa administrative distance itu adalah nomor prioritas. Makin kecil, maka dianggap prioritasnya lebih tinggi. Jadi dengan memberikan biaya administratif yang sedikit lebih tinggi daripada jalur yang utama, primary root yang utama, maka tidak akan dipakai. Tetapi kalau primary root-nya mengalami kegagalan, mati misalnya, putus, maka otomatis si jalur yang memiliki administrative distance nomor 2 tertinggi ini yang akan otomatis naik pangkat jadi jalur utamanya. Sebagai contoh, kita asumsikan seorang admin ingin membuat floating static root sebagai backup dari jalur dynamic routing AIJRP. Floating static root ini harus dikonfigurasikan dengan nilai administrative distance yang lebih tinggi dari AIJRP, karena AIJRP nilainya 90. Jika floating static root ini diset dengan nilai 95, maka router akan memprioritaskan jalur yang dipelajari dari AIJRP. Artinya ada 2 jalur, nanti satu jalur yang dia pelajari dari AIJRP nilainya 90, satu jalur lagi sudah secara statis sih dimasukkan, tapi nilainya di setting dengan nilai 95. Kalau tidak secara manual di setting 95, maka nilai administrative distance-nya menjadi 1. Prioritasnya hampir paling tinggi. Yang paling tinggi itu adalah jalur terhubung langsung. Dia ke bawah, di bawahnya. Nomor urut kedua. Jika jalur AIJRP tersebut putus, maka floating static root akan digunakan sebagai jalur cadangan. Ini sebagai contohnya. Ada 3 router di sini ya. Ada HQ, kantor utama, ada ISP, dan ada branch. Jadi di sini antara branch dan HQ sewa jalur pribadi, private wide area network. Ini bisa dilakukan kita misalnya sewa langsung ke Telkom gitu dengan biaya yang sebenarnya wow. Tapi ya untuk korporat jika dibutuhkan ya pasti tetap harus disewa. Dan punya jalur cadangan via internet misalnya. Yang internet ini kan jalurnya campur aduk sama lalu lintas internet. Jadi reliabilitasnya kan pasti lebih rendah. Tapi kita gunakan sebagai cadangan. Maka yang utamanya adalah private one link. Ini konfigurasinya AIJRP, masuknya ke dalam router branch dan HQ. Lalu floating static root-nya ditambahkan lagi dengan nilai administrative distance lebih besar atau sama dengan 91. Karena AIJRP-nya 90. Supaya jika jalur one-nya gagal, maka jalur cadangannya yang akan aktif.
Cara penambahannya seperti berikut. Router min config, ini dalam global configuration mode ya. IP spasi root, ini adalah perintah dasar untuk melakukan input manual dari static root. Lalu network address, alamat networknya, spasi subnet mask, nilai subnet dari network tujuan. Lalu IP address, alamat IP next hop berikutnya, atau exit interface, nama interface lokal sebagai pintu keluar. Lalu ditambahkan distance root. Distance root-nya itu nanti di belakang di sini. Perhatikan kasus berikut. Router 1 yang ini memiliki jaringan terhubung langsung sebanyak 2, yaitu jaringan 172.16.20, jaringan penghubungnya dengan router 2, dan 172.16.30 yang ini, jaringan LAN-nya. Kalau kita tunjukkan routing table-nya, misalnya dengan perintah show IP route pipe begin gateway, kita mulai dari baris yang ada kata-kata gateway-nya, kita lihat di sini ada 2 pasang C dan L, yang artinya 2 jaringan terhubung langsung. Masih di topologi yang sama, sudut pandang router 2 memiliki data rute jaringan terhubung langsung ke jaringan 172.16.10 yang atas ini, 172.16.20 yang ini, dan 192.168.1.0/32 sebenarnya yang ini. Ya, tapi di sini dia pakainya 192.168.1.0/24. Boleh saja kita paksakan sebagai satu IP tunggal jadi 192.168.1.2 networknya. Harusnya sih di sini tercantum tetap 3. Ini ada 3 ya. Yaitu network 172.16.10, 172.16.20, dan 192.168.1.0. Itu networknya. Sedangkan interface-nya adalah yang /32. Router 3 masih di topologi yang sama, memiliki 2 jaringan terhubung langsung, yaitu yang di jaringan 192.168.1.0 dan 192.168.2.0. Perintah yang ini mencontohkan kalau kita hanya mau melihat yang kode depannya ada C, include C. Jadi baris-baris yang hanya ada C saja yang akan muncul, atau directly connected. Bukan berarti routing table-nya berbeda ya, antara cara penulisan routing table-nya berbeda antara router 3 dengan yang lain. Enggak, sama. Cuma di sini saat kita tunjukkan itu sudah difilter. Kita lihat, ping router 1 ke jaringan terhubung langsung berhasil. Pingnya di router kan kita ketik ping spasi alamat IP tujuan. Misalnya 172.16.2.2, yaitu IP yang ini, yang ada di router 2 ya. Yang ini. Kirim 5 kali, kalau berhasil itu tanda seru. Jadi tanda seru, tanda seru, tanda seru, dan seterusnya. Success rate-nya 100%. Ping ke jaringan remote tidak berhasil. 192.168.2.1 itu adalah jaringan yang ini. IP yang ada di LAN-nya router 3. Itu tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, pingnya akan mengembalikan hanya titik. 5 kali kirim, 5 kali titik, berarti sukses rate-nya 0%. Pada router 1, mari kita konfigurasikan supaya dia bisa menghubungi jaringan yang ada di LAN router 3. Karena di router 1 saat ini baru terisi network terhubung langsung. Di router 1, kita tambahkan semua network lain yang belum ada. Jadi dari sudut pandangnya router 1, kita sedang melihat yang ini. Dari sudut pandang router 1, dia baru mengenal 2, yang ini dan yang ini. Maka dia harus ditambahkan yang ini. Jaringan 172.16.10/24 dituliskan sebagai 172.16.1.0 spasi 255.255.255.0. Kemudian, kita nyatakan kalau mau menghubungi jaringan ini, itu melalui IP yang mana. IP yang dipakai adalah IP serial 000 router 2, IP yang ini. Itulah kenapa dimasukkan di sini ada spasi lagi 172.16.2.2.
Jadi secara keseluruhan, barisnya adalah IP root spasi 172.16.10 spasi 255, 255, 2550, spasi 172, 16, 22. Itu berarti kita memberitahukan si router 1 bahwa kalau mau menghubungi jaringan yang ini, kamu kirimnya melalui ini. Hal yang sama dilakukan untuk jaringan penghubung antara router 2 dan router 3, 192.168.10, dan jaringan LAN router 3 yang ini, 192.168.20. Dari sudut pandangnya router 1, semuanya dikirim ke router 2. Jadi kalau diperhatikan, next hop IP-nya semua sama. Ini konfigurasi secara detailnya yang mengakibatkan nanti ada tambahan 3 buah statik S 172.16.10.124 via 172.16.2.2. Satu lagi S di sini 192.168.1024 via 172.16.2.2. Dan S yang ketiga adalah yang ini 192.168.20.24 via 172.16.2.2. Ini adalah penggunaan static root dengan next hop IP. Meskipun sebenarnya kalau saya yang jadi admin, cara yang paling simpel adalah saya hanya menambahkan satu baris yaitu quad 0 menuju router 2. Jadi saya tulisnya IP root 0.0.0.0, terus subnet masknya 0 semua juga, 0.0.0.0 spasi 172.16.2.2. Artinya pintu keluarnya langsung ke router 2. Namun demikian, dalam contoh ini kita tetap tambahkan manual 3 baris tadi. Di router 2 dilakukan hal yang sama. Router 2 baru sudah mengenali banyak jaringan, ada 3. Yang belum dikenali adalah jaringan 192.168.20. Ini adalah LAN-nya router 1. Dan 172.16, ini adalah LAN-nya router 3 ya. Dan 172.16.30 LAN-nya router 1. Ya, 172.16.30 LAN-nya router 1, 192.168.20 LAN-nya router 3. Jadi 2 baris ini ditambahkan di router 2 sehingga router 2 memiliki tambahan 2 baris S, 2 baris statik. Dari sudut pandang router 3 berkebalikan dengan router 1, dia harus menambahkan 3 network lagi, yaitu 172.16.1.0, 16.2.0 dan 16.3.0. Semua dikirim ke router 2. Jadi exit interface-nya semua sama. Ada tambahan 3 statik. Ini, dan ini. Itu solusi metode pertama ya. Tambahkan satu per satu. Pada solusi yang kedua, di router 1, kita tidak memberikan alamat next hop IP-nya. Perhatikan di sini. Bukan alamat next hop IP-nya, tapi nama interface lokalnya. Jadi ini static root dengan exit interface, bukan static root dengan next hop IP. Apa bedanya? Di routing table-nya nanti kita lihat ada 3 barisnya mah tetap, 3 network ini tetap, tapi di belakangnya bukan alamat IP dari next hop-nya, melainkan lebih tepatnya nama interface lokalnya yang akan dipakai untuk kirim keluar. Ini hanya disarankan jika interface-nya itu adalah interface serial. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi recursive search di routing table. Karena kalau yang ditemukan pintu keluarnya harus melalui next hop IP itu kemudian harus dicari lagi di routing table. Jadi ada 2 kali pencarian. Sedangkan kalau kita sudah langsung memberikan alamat interface lokalnya, langsung sudah bisa dienkapsulasi di situ dan dikirim. Dengan catatan, ini kabel serial. Hubungan koneksinya point to point. Kalau hubungan koneksinya bukan point to point, tidak disarankan menggunakan hanya exit interface saja. Jadi nanti harus tetap ada next hop IP-nya. Di router 2 juga bisa sama. Jadi yang digunakan di sini yang diganti hanyalah nama alamat IP next hop menjadi nama interface lokal. Hal yang sama berlaku juga di router 3. Jadi itu cara yang kedua, static root dengan exit interface.
Ada cara yang ketiga. Kalau cara yang ketiga ini yang disebut dengan fully specified root. Fully specified root itu artinya kita nyatakan nama interface lokalnya, kita nyatakan alamat network, alamat IP next hop-nya. Jadi pada contoh yang ini, router 1 saat mau mengirimkan ke network 172.16.10 gitu ya, atau LAN-nya si router 2, itu dia memberitahukan bahwa saya bisa mengaksesnya di interface yang ini. Dan alamat IP-nya ini. Ini perlu saya ralat. Ini harusnya nanti serial ya. Serial 0, 0. Ini kesalahan di gambarnya menggunakan gigabit 01. Karena kalau gigabit 01 itu interface yang menuju LAN. Oke, jadi ini contohnya tetap ada 3 statiknya S, S, S. Tapi dia menggunakan nama interface dan alamat IP. Oke, itu 3 metodenya. Baik di router 1, router 2, atau router 3. Kita kemudian bisa memverifikasi konfigurasi yang kita lakukan dengan perintah-perintah berikut. Show IP root. Show IP root static, hanya menunjukkan yang static. Show IP root spasi alamat network, hanya menunjukkan yang terkait dengan satu alamat network. Dan show running configuration, konfigurasi berjalan. Jangan lupa bisa saja digabungkan dengan perintah filter seperti pipe begin sesuatu atau pipe section sesuatu. Pada default static root, sekali lagi ini adalah static root yang cocok dengan semua paket. Kita tambahkan default static root karena pada beberapa kondisi bisa jadi lebih efisien ketimbang menyimpan semua rute ke semua network pada routing table. Ya kayak kondisinya seperti tadi, kalau memang stop network sebenarnya nggak perlu juga sih dikasih semua catatannya detail network A lewat router 2, network B lewat router 2, network C lewat router 2. Ya udah sekaligus saja kita nyatakan semua network lain yang tidak terhubung langsung lewat router 2. Gitu. Router dapat menggunakan sebuah default root untuk merepresentasikan jaringan yang tidak ada di routing table dan dipakai sebagai pintu keluar terakhir. Hanya bila tidak ada kecocokan network yang terdaftar. Saat dia menerima paket, dia cari dulu dari baris pertama sampai paling bawah, ada yang cocok atau tidak. Kalau cocok, baru kalau cocok akan dikirimkan sesuai dengan catatan yang ditemukan. Kalau tidak cocok, baru dicari di default static root. Default static root bisa dikonfigurasikan secara lokal atau bisa juga didapatkan dari routing protokol. Tetap ini ya, routing protokol. Tetapi router yang berbagi itu, router yang membagikan informasi itu harus secara eksplisit dikonfigurasikan untuk redistribute static. Jadi mendistribusikan informasi static root melalui dynamic root. Default static root umumnya digunakan pada kondisi di edge router dan stub router. Kalau stub tadi ada di network-network yang ujung yang hanya punya LAN gitu dan hanya punya satu jalur ke router tetangga. Kalau edge router itu router yang ada di perbatasan dengan ISP, yang terhubung ke ISP. Bisa jadi kartu jaringannya banyak dan dia terhubung dengan banyak router lain. Tapi dia edge router dari si organisasi, ada di batas paling luar. Dia menggunakan default static root. Cara konfigurasinya adalah IP spasi route spasi 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0. Lalu diikuti alamat IP address atau exit interface. Ini contohnya. R1 sebagai stub router bisa saja dikonfigurasikan dengan 3 network yang tadi, seperti contoh kita yang sebelumnya, network ini, dan network ini. Tapi bisa juga ketiga baris tadi tidak dipakai, semua hanya diganti menjadi satu baris, yaitu IP root spasi quad 0, lalu alamat next hop IP-nya 172.16.22. Ini boleh pakai alamat next hop IP, boleh pakai pakai nama interface-nya, boleh juga fully lengkap, mau pakai nama interface ditambah dengan alamat IP. Supaya lebih paham,
ini kita bisa gunakan dan pelajari pakai tracer 2224. Configuring IP version 4 static and default root. Di contoh yang ini, floating static root akan kita konfigurasikan. Perhatikan pada contoh kita yang ini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi kan hanya router 1 terhubung ke router 2, router 2 terhubung ke router 3, lantai penuh ya. Di sini router 1 ada hubungan juga ke router 3. Dan di sini, si router 1 yang tadinya dikonfigurasikan hanya dengan default static root kirim ke router 2, yaitu quad 0 kirim ke 172.16.2.2, ditambahkan dengan IP root quad 0 10.10.10.2, yaitu kirim ke router 3. Kirimnya ke sini. Pintu cadangannya. Spasi 5. 5 di sini adalah administrative distance-nya. Karena static root default-nya yang ini akan bernilai administrative distance-nya 1. Ini jadi administrative distance-nya 5. Nah, artinya nanti di routing table router 1 ada 2 default root. Tapi yang kepake hanya 1. Yaitu yang administrative distance-nya yang paling kecil. Yaitu yang 1. Kalau karena satu alasan yang pertama tidak bisa dipakai, misalnya ini terputus, kalau kabel ini terputus, otomatis jaringan terhubung langsungnya terputus, otomatis si 172.16.2.2 ini kan tidak akan bisa dihubungi kan, tidak akan bisa dikoneksi, maka akan dipakai si jalur cadangannya. Ini kita lihat dengan perintah show IP root static begin gateway, kita lihat bahwa ini adalah S bintang quad 0/0. S bintang ini artinya default static ya. Default, kandidat default. S-nya ini adalah static, dikonfigurasikan manual. Artinya router 1 akan mengirimkan semua lalu lintasnya menuju router 2. Dan di router 2 itu baru meneruskannya lagi ke yang lain. Untuk memastikan bahwa jalur yang dipakai memang router 1 kirim ke router 2, kita bisa melakukan proses traceroute ke 192.168.2.1. 192.168.2.1 itu adalah interface yang ini. Jaringan yang ini. Gigabit 00 pada router 3. Jadi dengan perintah traceroute kita bisa mengetahui bahwa jalur pertama yang dilewati adalah 172.16.2.2. Itu berarti yang ini. Baru melewati 192.168.1.1. Itu berarti yang ini. Interface serial 001 di router 3. Berarti kita bisa simpulkan bahwa rute yang dipakai adalah ke router 2, dari router 2 ke router 3. Nah, jika ada gangguan pada jalur hubungan router 1 dan router 2, maka jalur floating static root yang naik pangkat dan menggantikan baris default root tersebut. Sehingga nanti tabel routingnya berubah menjadi seperti ini. S bintang, quad 0, 0, ininya 5. Via 10, 10, 10, 2. Kondisi ini bisa terjadi karena secara manual kita matikan interface serial 000 di router 2. Yang ini dimatikan. Karena perintahnya ada di sini ya. Shut ini kan artinya shutdown. Atau memang kalau di lapangan ceritanya ada gangguan di router 2 atau hubungan antara router 1 dan router 2. Sehingga jalur terhubung langsungnya antara router 1 dan router 2 terputus. Si jalur yang ini jadi jalur cadangan. Saat di traceroute bisa dilihat bahwa jalur yang dipakai hanya satu, yaitu langsung ke 10, 10, 10, 2. Yaitu lemparnya ke sini. Yang ini. Untuk testing floating static root ada di paket tracer 2225. Kesimpulan, pada pertemuan hari ini kita sudah bahas static routing IP versi 4, kapan static root digunakan, dan konfigurasi static routing dan default root. Video untuk penyelesaian paket tracer terkait bisa dilihat pada video yang terpisah. Terima kasih, selamat malam, jangan lupa subscribe.